Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Bab yang akan kita pelajari masih sama dengan bab sebelumnya, interaksi antara manusia dan ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Materi yang akan dibahas yaitu ada beberapa materi ya. Yang pertama konsep kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Kemudian ekonomi, permintaan, penawaran, dan pasar. Peran iptek serta kewirausahaan dalam kehidupan manusia. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi yang ketiga, permintaan, penawaran, dan pasar. Tetapi hanya baru disampai permintaan saja ya. Nah, hari ini ya kita akan membahas tentang penawaran dan pasar. Words-nya, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Penawaran dan pasar. Apa itu penawaran? Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah barang atau jasa pada suatu waktu dalam berbagai tingkat harga, ya. Nah, hukum penawarannya apa? Hukum penawaran, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan bertambah naik. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan berkurang atau turun. Nah, itulah hukum penawaran ya. Kemudian faktor yang menentukan perubahan pewarnaan. Faktor yang menentukan perubahan penawaran ya. Yang pertama harga bahan baku. Yang kedua teknologi. Yang ketiga pajak atau subsidi. Yang keempat perkiraan penjual mengenali harga pada masa mendatang. Jumlah produsen atau penjual. Nah, selanjutnya pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, tapi saat ini nih di era teknologi saat ini kita ingin membeli barang itu tidak harus pergi ke pasar ataupun ke toko, ya kan? Tetapi melainkan hanya dengan di rumah saja melalui handphone yang kita miliki. Adanya toko online. Nah, kan ketika kita belanja melalui toko online tidak bertemu antara penjual dengan pembeli. Ya kan? Apakah bisa disebut dengan toko online itu sebagai pasar? Nah, jadi kesimpulannya pasar itu tidak harus bertemunya antara penjual dengan pembeli. Tetapi dengan adanya transaksi jual beli barang atau jasa itu disebut dengan pasar. Jadi toko online itu disebut dengan pasar juga ya. Ya kan, meskipun tidak bertemu dengan penjual dengan pembeli, tetapi toko online itu tetap ya kan dia menyediakan adanya transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, itulah arti dari pasar. Nah, ya di sini macam-macam pasar. Yang pertama, pasar dari segi yang diperjualbelikan, ada pasar konsumsi dan barang produksi. Nah, kemudian pasar dari segi kegiatan distribusi, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Selanjutnya, pasar dari segi fisik, ada pasar real dan pasar abstrak. Pasar dari segi waktunya ya, pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan temporer. Nah,
Nah, yang terakhir, pasar dari segi bentuk atau struktur, pasar persaingan sempurna, monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Nah, itulah macam-macam pasar ya. Nah, ini macam-macam pasar. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Ya, Nana, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, nah, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.